Shalom pemirsa CB Indonesia, senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan melalui buku ini kita akan diajak dengan doa dan bimbingan darinya. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Nah, jadi ini merupakan suatu janji Tuhan yang begitu indah, di mana apabila kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, maka apabila saatnya tiba, kita itu bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang saya ambil terdapat di dalam halaman 276. Tapi sebelum saya akan membacakan bacaannya, saya ingin agar saudara mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan kita pahami bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Ketulusan. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi dari ayat intinya ini mengajarkan kepada kita, apabila kita mengaku kita mengenal Yesus, maka kita itu harus melakukan atau menjalankan kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang Yesus berikan contoh kepada kita semua. Maksud ketaatan sepenuh hati kepada Tuhan adalah syarat yang ditunjukkan oleh kata-kata juru selamat itu. Biarlah maksud ikhlas dan teguh untuk melihat kebenaran akan turut berapapun harganya, dan engkau akan menerima penerangan ilahi. Kesalehan sejati mulai apabila segala kompromi dengan dosa berakhir. Kemudian bahasa hati akan menjadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus, yaitu, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Tuhan dalam Yesus Kristus. Nah, jadi pada awal pembahasan kita kali ini, kita itu diajarkan kembali atau diingatkan bahwa ketaatan yang sesungguhnya itu apabila kita ini menjalani kehidupan kita itu dengan ikhlas, menerima apapun yang Tuhan berikan. Jangan kita itu hanya mau menerima ketika Tuhan memberikan kepada kita itu berkat-berkat. Tapi meskipun kita mengalami kesusahan, kita itu harus selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Karena Tuhan itu memberikan segala yang kita butuhkan. Dia itu mengetahui apa yang kita butuhkan pada saat sekarang ini. Dan juga di sini dikatakan bahwa kesalehan sejati akan dimulai apabila kita itu meninggalkan sifat kita yang kompromi dengan dosa kita. Nah, jadi di sini kita itu tidak boleh kompromi dengan dosa. Mungkin kalau kita berpikir secara sederhana, ketika kita melakukan suatu kesalahan dan kita menganggap bahwa kesalahan itu adalah suatu kesalahan yang kecil dan kita hanya menganggapnya berlalu begitu saja. Tapi di mata Tuhan tidak ada dosa kecil ataupun dosa besar. Semua dosa itu bernilai sama. Dan melalui hal tersebut, kita itu mulai dari sekarang harus belajar bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak boleh kita kompromi dengan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Karena kalau kita terus kompromi atau kita memaafkan kesalahan yang kita buat, maka lama-kelamaan itu akan menjadi suatu kebiasaan. Dan tanpa kita sadari, itu akan menjadi karakter kita masing-masing. Menyerah kepada pencobaan mulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu untuk tetap yakin kepada Tuhan. Jika kita tidak memilih untuk menyerahkan diri
untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita berada dalam kegelapan. Bila kita tidak menahan sebagian, berarti kita sedang membiarkan pintu terbuka yang melaluinya setan akan masuk untuk menyesatkan kita dengan cobaan-cobaannya. Nah, jadi ini benar sekali ya. Apabila kita menyerah kepada pencobaan itu, maka kita akan jatuh di dalamnya. Dan di sini juga kita itu harus tidak boleh memiliki rasa keraguan-raguan ketika kita berjalan mengikuti Yesus. Karena apabila kita masih memiliki keraguan-raguan di dalam hati kita, maka itu merupakan suatu pintu atau celah di mana setan itu dia bisa masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga melalui hal tersebut maka dia akan menggunakan berbagai macam cara sehingga kita itu bisa jatuh ke dalam pencobaan. Jadi apabila kita sungguh-sungguh mengikut ajaran Yesus Kristus, maka kita itu tidak boleh memiliki keraguan di dalam hati kita. Meskipun pada awalnya kita merasakan sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang susah, kehidupan kita begitu banyak hal yang sulit terjadi, tetapi kita itu harus yakin bahwa ketika kita mengikuti Yesus, bahwa apabila saatnya tiba, maka semuanya itu akan terasa indah karena kita terus mengikuti apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Sehingga bila hal itu terjadi, bila kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Yesus, maka setan itu tidak akan mendapatkan celah untuk masuk ke dalam pikiran kita. Dia tahu jika dia dapat mengaburkan penglihatan kita agar mata iman kita tidak dapat melihat Tuhan dan akan ada penghalang terhadap dosa. Khotbah di atas bukit halaman 104 sampai 105. Nah, selanjutnya juga dikatakan bahwa dia, yaitu setan, dia itu tahu dan dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk membuat kita itu jauh daripada Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita jauh daripada Tuhan, maka kita itu ketika kita melakukan lagi suatu kesalahan, kita tidak akan lagi menganggapnya dosa. Karena kita itu tidak lagi memiliki Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga setan itu dia akan merasa senang ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, dan kita juga melanggar perintah-perintah daripada Tuhan. Kita hidup di masa yang genting, cahaya bersinar dalam sinar yang terang di sekitar kita. Jika terang ini diterima dan dihargai dengan benar, itu akan menjadi berkat bagi kita dan orang lain. Tetapi jika kita percaya kebijaksanaan dan kekuatan kita sendiri, atau pada kebijaksanaan dan kekuatan sesama kita manusia, itu akan berubah menjadi racun. Nah, jadi kita itu diingatkan kembali bahwa pada saat sekarang ini kita itu hidup di masa-masa yang genting, di mana kita itu ketika menjalani kehidupan kita saat ini, kita itu sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Tapi sekarang ini yang ada hanyalah asli dan hampir asli, di mana sangat sulit sekali untuk membedakan kedua hal tersebut. Tetapi apabila kita mau sungguh-sungguh untuk meminta kuasa daripada Tuhan, meminta bantuan daripada Tuhan, maka kita bisa membedakan kedua hal tersebut. Dan juga di sini dikatakan bahwa jika terang ini diterima dan dihargai dengan benar, itu akan menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Nah, itu benar sekali apabila kita mau menerima ajaran-ajaran dari Yesus Kristus dan kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita sekarang ini, maka tentu saja itu akan membuat kehidupan kita ini menjadi lebih baik dan juga kita akan menjadi berkat bagi orang-orang dan lingkungan di sekitar kita. Tetapi jika kita percaya kepada kekuatan kita sendiri atau kepada orang lain, maka itu akan berubah menjadi racun. Nah, di sini diingatkan lagi bahwa kita itu mungkin kalau kita sudah memiliki banyak pengetahuan, wawasan yang luas, kita itu menjadi pribadi yang sombong karena kita menjadi hanya percaya kepada kemampuan kita sendiri saja. Dan juga dikatakan bahwa kita itu tidak boleh percaya kepada sesama manusia. Mungkin kalau kita
lihat kepada diri kita masing-masing, mungkin kita itu mempunyai seorang idola ataupun sosok yang kita kagumi di dalam kehidupan kita. Tapi kembali lagi diingatkan di sini bahwa kita itu tidak boleh percaya kepada manusia. Mungkin kalau sekarang ini kita melihat orang itu, dia itu menjadi orang yang baik, yang benar, dan kita mengkaguminya, kita mengikuti hal-hal yang dia ajarkan. Nah, tapi suatu saat orang tersebut bisa jatuh ke dalam dosa, dan tentu saja ketika orang itu jatuh, maka kita akan berpikir, dia saja yang hebat bisa jatuh, apalagi kita sendiri. Sehingga di sini diajarkan bahwa kita itu hanya harus mengambil contoh kehidupan Yesus Kristus, yaitu satu-satunya contoh yang sempurna, dimana apabila kita mau untuk menjalani kehidupan kita seperti apa yang Yesus Kristus ajarkan, maka kita itu bisa untuk terus kuat dan tidak jatuh di dalam pencobaan. Dalam perjuangan untuk hidup, kita tidak bisa bersandar pada satu sama lain. Roti hidup harus dimakan oleh setiap orang. Secara individu, kita harus mengambil bagian darinya, agar jiwa, tubuh, dan pikiran dapat dihidupkan kembali dan diperkuat kuasanya yang mengubah, sehingga menyatu dengan pikiran dan karakter Yesus Kristus. Tuhan harus dijadikan sebagai yang pertama dan terakhir dan terbaik dalam segala hal. Bacaan ini diambil dari buku Testimonies to Ministers halaman 385. Nah, di akhir pembahasan kita kali ini, kita itu harus mengambil roti hidup itu secara masing-masing atau secara individu-individu. Nah, roti hidup yang dimaksudkan di sini ayat itu adalah kita harus mempelajari firman Tuhan itu secara pribadi masing-masing, bukan karena lingkungan, paksaan, ataupun karena keluarga kita. Tetapi Tuhan ingin agar kita itu mencari tahu kebenaran itu melalui hati kita yang tulus, hati kita yang sungguh-sungguh ingin bertobat dan mencari tahu kebenaran tersebut. Karena ketika kita melakukan hal tersebut dengan hati yang tulus, maka Tuhan juga akan melihat kesungguh-sungguhan kita. Sehingga ketika kita mempelajari firman-Nya, kita itu akan mendapatkan hikmat-hikmat yang berasal daripadanya. Sehingga meskipun lingkungan kita itu tidak memaksakan kita untuk mempelajarinya, maka kita itu akan mempelajari firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang senang. Karena Tuhan juga akan membantu kita untuk mengerti apa yang kita pelajari. Di sini juga dikatakan bahwa Tuhan harus dijadikan sebagai yang pertama dan terakhir dan yang terbaik. Itu benar sekali. Jadi di dalam kehidupan kita sekarang ini, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita itu harus mengundang Tuhan untuk hadir di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang akan kita kerjakan, semua rencana kita itu, apabila kita mengundang Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan di dalam apa yang kita rencanakan. Sehingga semuanya itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Begitu juga ketika rencana tersebut telah selesai dan berhasil. Kita itu jangan hanya karena ketika berhasil kita itu bersenang-senang dan kita melupakan Tuhan. Tetapi kita itu harus berdoa dan mengucap syukur kepadanya, karena Tuhan itu mau membantu kita untuk melakukan apa yang kita rencanakan. Dan juga ketika kita melakukan segala sesuatu, kita itu harus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sehingga melalui pelajaran kita kali ini yang berjudul ketulusan, kita itu bisa lebih lagi belajar untuk tulus membantu orang lain, membantu orang-orang berkekurangan, membantu keluarga kita, membantu siapapun itu yang membutuhkan bantuan kita dengan hati yang tulus. Karena Yesus memberikan kepada kita contoh yang tulus, di mana yaitu mau mati untuk menebus dosa kita semua. Mungkin ini saja bacaan yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui bacaan kita kali ini, kita itu memiliki hati yang tulus untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.